Nabi Adam terbujuk rayuan iblis. Iblis yang selalu sombong dan kerap membangkang kepada Allah SWT mulai berencana menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sesuai dengan ancaman yang diucapkannya saat diusir oleh Allah SWT. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa hidup bahagia di surga yang tentram dan damai. Iblis menggoda mereka untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah SWT. Allah berfirman, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu suka, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Iblis menipu Adam alaihissalam dan Hawa dengan mengatakan bahwa Allah SWT melarang mereka memakan buah terlarang itu karena mereka akan hidup kekal sepertinya apabila memakannya. Bujukan ini disampaikan secara terus-menerus kepada mereka hingga mereka terbujuk dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Akhirnya mereka melanggar ketentuannya sehingga Allah SWT menurunkan mereka berdua ke bumi. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa terkejut saat buah terlarang itu masuk ke perut mereka. Pakaian indah yang melekat di tubuh mereka terlepas hingga aurat mereka terlihat. Mereka mengambil daun-daun di sekitar mereka untuk menutupi auratnya. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah diperdaya oleh iblis. Mereka sudah melanggar larangan Allah SWT. Hal itu membuat mereka sangat ketakutan. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bersimpuh dan menangis. Setelah mendapat teguran dari Allah SWT, mereka menyatakan penyesalannya di hadapannya. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berkata, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dia mengampuni mereka setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa menyesali perbuatannya. Pertobatan mereka diterima. Mereka berjanji tidak akan melanggar perintahnya lagi. Meskipun begitu, mereka tetap harus mendapat ganjarannya. Allah berfirman, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Mendengar firman Allah SWT itu, Nabi Adam dan Hawa sadar bahwa mereka telah terbujuk rayuan iblis sehingga mereka mendapat dosa besar. Mereka pun diturunkan ke bumi lalu mempelajari kehidupan baru yang jauh berbeda dengan kehidupan di surga. Mereka harus menempuh kehidupan yang sifatnya sementara dengan beragam suka dan duka. Mereka juga menghasilkan keturunan yang beraneka bentuk dan sifat.
Nabi Adam alaihissalam dan Hawa turun ke bumi. Menurut beberapa literatur, Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Sri Lanka, di puncak Bukit Sri. Pada saat itu, tempat tersebut dikenal dengan Puncak Adam dan Gunung Adam. Di tempat tersebut terdapat jejak kaki manusia berukuran raksasa. Sedangkan Hawa diturunkan di Arab. Beberapa ulama mengatakan di Irak. Setelah 40 hari, beberapa ulama mengatakan 40 tahun berpisah dan bertobat kepada Allah SWT. Akhirnya mereka dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, bagian timur Padang Arafah di kota Mekah. Allah berfirman, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah bertindak zalim terhadap diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan atau tempat menjadi kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan." Quran Surat Al-A'raf ayat 23-25. Jabal Rahmah tidak hanya tempat bersejarah yang menyimpan romantisme pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Jabal Rahmah juga digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan khutbah terakhirnya pada Haji Wada sebelum beliau wafat. Di puncaknya sekarang ada sebuah tugu. Ketika musim haji, tempat itu penuh sesak dengan jamaah. Mendaki Jabal Rahmah bukan termasuk rukun haji, tetapi kita juga tidak dilarang untuk pergi ke sana. Jabal Rahmah saat ini menjadi sebuah tugu sebagai pengingat sejarah pertemuan manusia pertama ini. Karena kisah itulah banyak orang menganggap Jabal Rahmah sebagai perlambang cinta sejati. Rahmah bermakna kasih sayang. Untuk mengenangnya, di atas Jabal Rahmah tersebut suatu tugu yang terbuat dari beton persegi 4 dengan lebar 1,8 meter dan tinggi 8 meter. Masyarakat setempat percaya bahwa lokasi bertemunya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa persis di titik tugu tersebut. Jabal Rahmah memiliki tinggi sekitar 70 meter dan dapat didaki oleh jamaah haji dengan melewati sekitar 160-an anak tangga. Mendaki Jabal Rahmah dari dasar hingga mencapai tugu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa biasanya menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Di dekat monumennya banyak ditemui jamaah haji yang berdoa. Pemandangan Padang Arafah bisa dilihat jelas dari atas Jabal Rahmah. Pemandangan cantik yang jadi saksi bisu pertemuan kembali Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di bumi. Banyak orang yang percaya jika berdoa meminta jodoh di Jabal Rahmah, maka permintaannya tersebut akan cepat dikabulkan oleh Allah SWT. Sayangnya saat ini banyak jamaah haji mencoret-coret tugu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tersebut. Anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Setelah dipertemukan oleh Allah SWT, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa membangun keluarga. Allah SWT mengaruniakan kepada keduanya anak-anak yang cerdas dan sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Allah berfirman,
Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memiliki anak-anak yang kembar. Setiap bayi laki-laki dilahirkan bersama seorang bayi perempuan. Nabi Adam alaihissalam lalu menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan yang bukan kembarannya. Pasangan pertama yang dilahirkan adalah Qabil dan kembarannya Iklimah. Kelahiran anak kembar ini konon terjadi setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mendiami bumi selama 100 tahun. Setelah Qabil dan Iklimah dilahirkan, kemudian Hawa melahirkan Habil dan kembarannya perempuannya yang bernama Labuda. Seterusnya Hawa melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan sebanyak 20 kali. Sehingga secara total beliau melahirkan 40 anak selama hidupnya. Tidak semua nama-nama anak Nabi Adam alaihissalam dapat diketahui karena amat terbatasnya informasi mengenai hal itu. Namun menurut riwayat Ibnu Humad, Ibnu Ishaq dan Salamah, selain pasangan Qabil, Iklimah dan Habil Labuda, nama pasangan lain yang dapat diketahui adalah Sis dan Azura, Asus dan saudarinya, Ayat dan saudarinya, Balag dan saudarinya, Atoti dan saudarinya, Taubah dan saudarinya, Darobi dan saudarinya, Hadas dan saudarinya, Yahus dan saudarinya, Sandal dan saudarinya, serta Barok dan saudarinya. Anak-anak yang dilahirkan itu bermacam-macam warna kulitnya. Ada yang berkulit putih atau bule, berkulit hitam dan berambut keriting, berkulit kuning dengan mata sipit, berkulit coklat dan berambut hitam lurus. Allah SWT berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, Adam, dan seorang perempuan, Hawa, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan dalam kitab At-Tarikh, beberapa ulama mengatakan bahwa Hawa melahirkan 40 anak dalam 20 kali kehamilan. Menurut sumber lain, Hawa melahirkan sebanyak 120 kali. Setiap kelahiran 2 anak, sepasang lelaki dan perempuan. Yang paling tua adalah Qabil dan saudarinya yaitu Iklimah. Yang terakhir adalah Abdul Mughis dan saudarinya Ummul Mughis. Para ahli sejarah menyebutkan sebelum meninggal dunia Nabi Adam alaihissalam sempat melihat 400.000 keturunannya. Wallahu a'lam. Demikian kisah tentang Nabi Adam yang digoda oleh setan dan lain-lain. Terima kasih telah mendengarkan.